Bentuk yang kelima dari sholat tatawwu adalah sujud tilawah. Ya, sujud saja bukan sholat ya, kalau sujud saja. Hanya saja sujud tilawah ini kalau dilakukan di dalam sholat, maka dia dihitung apa? Dihitung bagian dari sholat. Ya, walaupun yang benarnya bahwa sujud tilawah itu bukanlah bagian dari apa? Bagian dari sholat. Baik. Sujud tilawah. Sujud disandarkan kepada tilawah. Ya, ini penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Sujud yang dilakukan karena sebab adanya apa? Tilawah, dia membaca ayat sajadah, makanya dia sujud. Ya. Baik. Dan sujud tilawah disyariatkan. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan hal tersebut. Dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, karena Nabi SAW yaqra'ul Qur'an, fa yaqra'u suratan fiha sajadah, fa yasjud wa nasjudu ma'ahu, hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an li makani jabahatihi. Kata Ibnu Umar, Nabi kadang membaca Al-Qur'an, beliau sujud atau beliau baca satu surah yang ada sajadah di situ. Kemudian beliau sujud dan kami ikut sujud bersama beliau. Sampai sebagian kami tidak menemukan tempat sujud untuk apa? Dahinya. Ini hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hanya saja sujud tilawah ini sunnah bukan wajib. Sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah bukan wajib. Ya, karena dalam hadits Zaid bin Thabit riwayat Al-Bukhari, beliau berkata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Kata beliau, kata Zaid bin Thabit, saya membaca surah An-Najm kepada Nabi dan Nabi tidak sujud. Padahal di akhir surah An-Najm ada apa? Ada ayat sajadah. Dan ini menunjukkan bahwa sujud itu bukanlah kewajiban, hanya sunnah saja. Ya, karena itu diantara keutamaannya di dalam riwayat Muslim, kalau dibacakan surah As-Sajdah lalu anak Adam sujud, maka syaitan akan lari dalam keadaan menangis. Iya. Syaitan lari dalam keadaan apa? Menangis. Dia berkata, wahai betapa celakanya saya. Iya. Anak Adam diperintah sujud, dia dapat sorga. Adapun saya diperintah sujud, saya dapat apa? Saya tidak melakukannya, maka saya dapat neraka. Ya, anak Adam diperintah sujud, dia ikut sujud. Dia dapat surga. Maka ini keutamaan orang yang melakukan apa? Sujud tilawah. Baik. Pembahasan berikutnya jumlah sujud tilawah. Kata Ibnu Qudamah, wa huwa arba'a asyrata sajadatan. Sujud tilawah itu ada 14 tempat. Ya. 14 tempat ini di surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'd, surah An-Nahl, surah Al-Isra, surah Maryam, 2 tempat di surah Al-Hajj, surah Al-Furqan, surah An-Naml, surah As-Sajdah, surah Fussilat, surah An-Najm, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Alaq. Ini berapa? 14 tempat. Tidak masuk surah Sad ya. Dan yang benarnya bahwa surah Sad masuk di dalamnya. Iya. Karena telah syah di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud di surah apa? Surah Sad. Ya, karena itu di hitungan sejumlah ulama surah As-Sajdah atau ayat-ayat yang ada padanya sajadah ada berapa? Ada 15. Baik, di antara 15 ini itu hitungannya di kalangan ahli fikih sesuai dengan hadits yang ada. Tapi tidak semuanya hadits yang menjelaskan tentang sujud tilawah semuanya sahih. Iya. Dan yang sahih dari hadits-hadits itu hanya 4 tempat saja. Yang pertama di surah Sad, yang kedua di surah An-Najm, yang ketiga di surah Al-Insyiqaq, dan yang keempat di surah apa? Al-Alaq. Ini yang syah dalam hadits yang sahih. Adapun tempat yang lainnya, kalau ada yang sujud di situ kita tidak ingkari. Iya. Apalagi tempat-tempat yang memang para sahabat melakukannya. Ya. Dan ini
khusus berkaitan dengan tempat yang para sahabat melakukan, ini perlu didetailkan kembali ya. Sebab berkaitan dengan hujjah perbuatan sahabat, ya mungkin saja dipastikan tentang kesunahan selain daripada 4. Nah, tapi secara global yang sahih dalam hadits pada berapa tempat? Pada 4 tempat. Kalau ada yang sujud selain daripada itu, pada 15 tempat yang disebutkan oleh al-fuqaha, ya tidak diingkari. Karena memang ayatnya mengandung perintah apa? Perintah sujud. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-22, siapa saja yang disunnahkan mengerjakan sujud tilawah. Kata beliau, fil haji minha ithnatan. Ya, surah haji, di surah al-hajj 2 tempat ya, surah al-hajj. Wa yusannu sujud lit-tali wal mustami' duna as-sami'. Ya, kata beliau disunnahkan sujud bagi orang yang membaca. Ya, kalau orang yang membaca jelas ya. Dia membaca sajadah, dia sujud. Yang kedua yang disunnahkan al-mustami', orang yang mendengar. Dia memang mendengarkan, sengaja mendengar orang yang membaca. Itu mustami' namanya. Duna sami'. Ya. Bukan orang yang sekadar bukan orang yang ikut mendengar saja. Jadi beda ya antara mustami' dan apa? Sami'. Kalau mustami' dia sengaja apa? Mendengar. Kalau sami' dia sekedar lewat misalnya atau apa? Dia apa? Terdengar juga. Ya. Dia terdengar juga. Nah, ini pendapat dari Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Iya. Bahwa ini hanya disyariatkan untuk mustami'. Adapun orang yang tidak memaksudkan mendengar, iya. Adapun orang yang tidak memaksudkan mendengar, as-sami' ini tidak disyariatkan. Dan pendalilan Ibnu Qudamah di sini, ya berkaitan dengan sebagian sahabat yang mereka tidak sujud. Karena mereka tidak maksud untuk mendengarkan. Tidak bermaksud untuk apa? Untuk mendengarkan. Baik. Ini alasan dari Ibnu Qudamah. Walaupun di zahir riwayat, ya pada sebagian riwayat, setiap kali ada ayat sajadah, dia dengar, boleh dia sujud. Nah, boleh dia sujud. Ya, tapi apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini mungkin lebih bagus dilaksanakan sebab itu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pembahasan berikutnya tentang kaifiyat sujud tilawah. Kata beliau, wa yukabbiru idza sajad wa idza rafa'a thumma yusallim. Dan dia bertakbir ketika sujud dan ketika berdiri, ketika bangkit dari sujud. Thumma yusallim, kemudian dia salam. Nah, jadi ini cara sujud tilawah. Iya. Jadi kalau kita akan sujud tilawah, dia takbir dan dia apa? Dia takbir ketika turun sujud dan ketika bangkit sujud takbir lagi. Nah, takbir. Baik, pertama di sini untuk masalah takbirnya, ini harus dibedakan. Sujud tilawahnya di mana? Di dalam sholat atau di luar sholat? Jelas ya? Kalau di luar sholat, itu dibangun di atas silam pendapat para ulama. Apakah sujud tilawah itu adalah bagian dari sholat atau tidak? Dan benarnya bahwa sujud tilawah bukan bagian dari sholat. Karena telah syah bahwa Nabi pernah membaca surah yang padanya ada ayat sajadah. Beliau sujud, kaum muslimin sujud, dan ada dari kaum musyrikin yang sujud. Jelas ya? Dan ini menunjukkan bahwa ini hal bukan bagian dari apa? Dari sholat. Iya. Dan juga Nabi SAW telah kita terangkannya, kadang beliau tidak sujud kalau dibacakan ayat sajadah. Nah, dibangun di atas hal ini, kalau sujud tilawah di luar sholat, maka tidak ada keharusan untuk apa? Takbir. Dan tidak ada keharusan pula untuk apa? Untuk salam. Ya, dia sujud saja. Kalau di dalam sholat, ini yang menjadi masalah. Sebab dia bagian dari apa? Pelaksanaan sholat. Iya. Baik. Sebagian ulama ada yang berdalilkan dengan hadits Ibnu Umar. Dan disebutkan di situ takbir untuk sujud tilawah.
Tapi ini hadits dari jalan Abdullah bin Umar al-Umari meriwayatkan dari Nafi' dan dia dhaiful hadits. Selain daripada itu dia diselisihi oleh saudaranya Ubaidullah bin Umar yang dia meriwayatkan hadits yang sama tidak menyebutkan takbir ketika sujud. Karena itu riwayat Abdullah bin Umar ini dia hitung sebagai riwayat yang mungkar dari sisi riwayat. Jadi hadits khusus yang menjelaskan takbir ketika sujud tilawah, haditsnya lemah. Tapi para ulama, karena dia di sholat, mereka pakai dalil umum. Bahwa Nabi bertakbir setiap kali turun, setiap kali apa? Setiap kali naik. Ya. Berdalilkan dengan hadits ini, cocok dan boleh kalau kita katakan, sujud tilawah adalah bagian dari apa? Bagian dari sholat. Iya. Karena itu kalau kita masuk ke dalam pembahasan, apakah disyariatkan takbir bagi orang yang sujud tilawah? Iya. Pendapat Ibnu Qudamah, iya. Disyariatkan takbir ketika turun dan ketika apa? Naik. Sebagian ulama, ada yang berpendapat tidak disyariatkan sama sekali. Dan ini lebih kuat ya. Sebab memang, dari sisi pendalilan, dalil tidak kuat menunjukkan adanya takbir. Nah, dan sebagian ulama lagi, ada yang berpendapat, disyariatkan takbir ketika turunnya saja. Iya. Adapun naiknya tidak. Karena ketika naik sudah diketahui selesai dengan imam membaca. Jelas ya? Tapi ketika turun dia takbir supaya dia tahu bahwa imam sedang apa? Sedang sujud. Ya. Tapi Allah alam bahwa pendapat yang kedua tadi bahwa tidak disyariatkan takbir itu lebih kuat ya. Itu lebih kuat. Nah, dan saya kira kalau sholat berjamaah begitu imamnya sujud dilihat oleh makmum di belakangnya ikut sujud, ya, makmum di belakang lagi melihat sujud, semuanya sujud. Insyaallah ini adalah hal yang apa? Hal yang dimudahkan. Baik. Kemudian masalah salam, ya. Ini kalau di luar sholat tidak ada salam ya. Kalau di dalam sholat dia ikut bagian dari apa? Bagian dari sholat. Tentang bacaan di dalam sujud tilawah apa yang dibaca? Ada sebagian hadits yang menjelaskan tentang doa. Ya, tapi hadits yang menjelaskan doa sujud tilawah ini ada kelemahannya. Karena itu Imam Ahmad menjelaskan kalau sujud tilawahnya dalam sholat, bacaannya adalah bacaan sama dengan sujud yang lain. Sama dengan sujud yang lain. Adapun kalau di luar sholat, karena hadits tentang bacaan doa lemah, maka yang bagusnya seorang tidak membaca doa, dia hanya sujud saja. Sebab memang maksudnya adalah sujud karena mendengarkan tilawah as-sajadah. Selesai bab ini, kita berpindah ke bab berikutnya.